Dengan terpongkengnya City dari terpongkengan, mereka gagal memangkas jarak sama Arsenal. Ketawa-ketawa lah fans Arsenal nengok orang ini nggak jadi mepet Arsenal di peringkat 1. Jangankan fans Arsenal, fans City pun ketawa-ketawa juga. Ketawa karena stres bentar lagi City dibubarkan akibat kasus financial fair play-nya tapinya. Kalau betulan nanti dibubarkan City ini karena kasus ini, beuh. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit tentang match IPL yang udah main kemarin itu. Inilah yang dinamakan minggu-minggu yang menunjukkan kalau yang di pucuk pun udah mulai kena cucuk dari bawah. Tapi sebelum itu kita ke La Liga dulu lah ya kan. Ada Mallorca yang menghadapi Real Madrid. Madrid tampil dominan dari awal babak pertama. Saking pengen mendominasinya sampai orang ini pun nafsu kali pengen ngegolin. Terakhir betulan ngegolin tapi ke gawang sendiri. Ini bukan Nacho lagi namanya, Nacho Pemoting yang ianya. Babak pertama pun bertahan dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah. Masuk di babak kedua, Madrid terus menekan lewat sisi kiri penyerangan orang ini. Vinicius berhasil mendapatkan hadiah penalti dari wasit. Iyalah, kalau nggak penalti ya nggak Madrid lah namanya. Asensio yang menjadi eksekutor gagal pula membikin gol. Tendangan dia berhasil pula dibaca dan ditepis sama kiper Mallorca. Udahlah posisi lagi kalah, jarang juga dapat peluang emas. Sekali dapat penalti nggak gol pula itu. Itulah kalian ejek pula abang unta kita Ronaldo bisanya cuma penalti. Si Asensio ini pun kesulitan nih kalau nendang penalti. Ini Asensio apa Asensial? Aku pun bingung ya kan. Skor pun bertahan sampai pertandingan selesai. Madrid pun terpongkeng sama Mallorca dengan skor 1-0. Gara-gara ini sekarang beda 5 poin lah orang ini sama Barcelona. Beda nasibnya sama Real Madrid, musuh bebuyutan orang ini yaitu Barcelona berhasil menang dengan skor 3-0 atas Sevilla. Cuma nggak menarik, nggak usah lah kita bahas. Nanti aja lah kalau Barcelona terpongkeng baru kita bikin ya kan. Lanjut kita ke inti bacotannya. Kita mulai dulu dari pertandingan MU yang menjamu Crystal Palace. Kehilangan Eriksen membuat Ten Hag gak khawatir, karena mereka punya pemain yang bisa melapis Eriksen selama dia cedera. Oh jelas lah nol, Sabitzer kan? Bukanlah biawak, ya si ayam tanpa kepala inilah. Babak pertama baru berjalan 4 menit, setan merah dapat hadiah penalti dari wasit setelah pemain Palace melakukan handsball. Ngeri kali orang dalam ini, baru 4 menit udah dikasih voucher aja. Bruno Fernandes pun berhasil menendang penalti dan membawa MU unggul 1-0. Kelas sekali lah penalti yang ditunjukkan wakil kapten MU ini. Memang kelas lah nol, soalnya waktu latihan itu aja yang dilatihnya dari subuh sampai maghrib. Babak pertama selesai, skor bertahan 1-0 untuk kemenangan MU. Masuk di babak kedua, MU berhasil unggul dengan skor 2-0 berkat Rashford yang memanfaatkan umpan cutback dari Garnacho. Rashford ini sekarang memang lagi top perform. Ini bisa terjadi kurasa semenjak nggak ada unta dan buru unta inilah. Habis itu sempat panas lo orang ini kayak derby El Clasico. Bisa pula lo orang yang ribut padahal beda kasta ya kan. Berawal dari Anthony yang dilanggar, akhirnya para pemain dari kedua tim ini terpancing emosi. Aku curiga kurasa ngeributin masalah lato-lato siapa yang paling besar ini kayaknya. Imbasnya Casemiro diusir wasit akibat kedapatan mencekik leher pemain Palace. Sekalinya ribut gacuan orang ini pula yang kena kartu merah. Rezeki kali lah buat si Fred ini ya. Kayaknya enggak nol, masih ada aku soalnya. Udah kau tengok cuman aku mainkan nol, bagus kan? Cemana lah mau dibilang bagus. Soalnya di MU cabang Encen pun gak terpakainya kau bang. Crystal Palace sempat memperkecil skor menjadi 1-2 tapi tetap aja kalah biarpun MU main dengan 10 orang. Kayak gitulah memang Barcelona cabang London ini nggak terharapkan memang. Beda sama Barcelona cabang pusat. Sekalinya main fansnya pucat karena habis kena bully ya kan. Dan kemarin baru aja MU jumpa sama rival abadinya yaitu Leeds United. Baru main aja udah langsung kebobolan MU lewat pemain Leeds yaitu si Gnonto. Habis itu banyak kali peluangnya apalagi dari si Garnacho. Udah banyak kali peluang dia bersih tapi bukannya gacor malah jadi Garnacho Pemoting pula si biawak ini. Alhasil babak pertama ditutup dengan keunggulan Leeds 1-0. Masuk babak kedua Leeds United makin unggul lagi jadi 2-0 lewat gol Varane yang memogoerkan diri. Ternyata biarpun Maguire nggak main tapi pengaruh dia buat permainan timnya tetap ada dan signifikan ya kan. Tempo tinggi dimainkan MU buat ngejar ketertinggalan sampai akhirnya sundulan dari Rashford di menit 62 dan syutingan Sancho di menit 70 bisa menyamakan skor. Sampai akhir babak kedua skor pun gak berubah tetap 2-2. Dengan hasil ini MU tetap di peringkat 3. Secara personal aku turut senang juga lihat si Sancho di pertandingan ini bisa nyetak gol lagi. Karena udah sempat kena mental ya kemarin ya kan, makanya diasingkan sampai ke pelosok Belanda kemarin buat pemulihan mental. Tapi saranku gak usah sering-sering nyetak gol koco. Nanti gak lawat lagi MU ini. Kalau kayak gitu kita tunggu aja lah si Maguire ini diasingkan ke pelosok Belanda sana buat pemulihan mental juga ya kan. Tapi aku takutnya bukan mental dia yang pulih, malah mental anak-anak di kampung Belanda sana yang ikutan terganggu gara-gara dia. Next kita ke pertandingan antara Chelsea melawan Fulham. Di match ini Graham Potter langsung menurunkan pemain yang baru mereka beli yaitu si Enzo dari awal babak. Marilah sama-sama kita tengok setelah menipu Liverpool, Benfica nipu Chelsea juga nggak ya?
Selain Enzo, Chelsea juga menurunkan Mudryk dan juga Badiashile, pemain baru yang mereka beli kemarin. Masuk di babak pertama, Chelsea dan Fulham sama-sama jual beli serangan. Ya kayak mana kalau tim satu kasta ketemu? Seru kali lah nengoknya. Soalnya imbang kan, biarpun yang biru ini agak mahal tapi kualitasnya sama aja. Fulham juga dapat beberapa pulang dan sama, nggak bisa juga orang ini bikin gol. Tapi wajar lah, biarpun Fulham nggak nyetak gol, setidaknya orang ini nggak beli Enzo. Soalnya nggak ada Enzo, Chelsea tetap kena jong ya kan. Skor pun bertahan sama kuat 0-0 sampai habis babak kedua. Biawak, cemana nih Chelsea ini? Udah belanja 10 triliun lebih cuman untuk main imbang sama Fulham. Udah paten kali lah itu 0. Dulu belum belanja 10 triliun terpongkeng orang ini dibikin Fulham. Sekarang udah bisa orang ini ngimbangi Fulham. Prestasi kali lah ini. Prestasi kepala biawak kalian itulah. Mending 10 triliun itu kalian kasih sama Fulham. Jangan kan ngalah disuruh bubarin tim pun maunya Fulham ini. Sekarang kalian tengoklah, Fulham tetap jadi Fulham dan Chelsea malah jadi full lawak. Next, kita ke pertandingan antara Everton menghadapi tim paling kuat di IPL saat ini. Beri tepuk tangan buat Arsenal. Pokoknya match ini bisa dibilang match langit dan bumi. Di mana Arsenal peringkat 1 sedangkan Everton di peringkat 20. Cuman hasilnya udah tahu lah kalian cemana ya kan. Everton berhasil unggul duluan lewat sundulan Tarkowski di menit 60. Habis itu Everton bukannya main bertahan malah tetap main terbuka yang membuat Arsenal betul-betul kewalahan. Gak ada peluang yang betul-betul berarti yang bisa berbuah gol dari tim yang katanya jago kali ini. Skor 1-0 untuk kemenangan Everton atas tamunya Arsenal. Kan? Apa aku bilang kan? Cuma setengah musim aja nih Arsenal ini berjaya. Paruh musim kedua bakalan berselamatnya nih pasti. Apalagi dimasukkan orang ini pula intel dari Chelsea ini. Yang ada ya di Chelsea-kannya lah Arsenal ini nanti. Memang ternyata betul masalah Everton selama ini adalah Lampard. Tengoklah Arsenal bisa dibuat orang ini kayak Arsenal waktu lagi lucu-lucunya. Klub yang baik-baik aja padahal dulunya semenjak masuk legend Chelsea malah jadi klub yang lebih baik. Lebih baik dibubarkan tapinya. Tapi kan dia udah dipecat. Sekarang Everton udah dilatih sama si Sendis yang punya pengalaman bisa menukangi tim papan tengah. Oh cocok lah ini Nol musim depan ngelatih Chelsea. Soalnya dia kan udah biasa ngelatih tim papan tengah. Next, kita ke pertandingan antara Wolverhampton menghadapi Liverpool. Biawak kali ya, bisa pula sama Wolverhampton pun terpongkeng orang ini. Tapi kita bacotin dulu lah pertandingannya kan. Baru menit awal Joel Matip berhasil mencetak gol tapi golnya ke gawang sendiri. Baru aja 5 menit gak sia-sia penonton Wolves bayar tiket dibuat orang ini. Udahlah seru lawak pula lagi ya kan. Gak cuma sampai di situ, gak lama berselang tim tuan rumah berhasil menggandakan gol menjadi 2-0 berkat gol yang dicetak sama si Dawson. Aduh, rusak kali bah. Si klub pemukanya kayak pengen kali dia keluar dari Liverpool. Kayak mana lagi mau dibilang Liverpool ini? Dibawa ke bengkel pun udah gak bisa lagi nih dibetuli. Tinggal ditaruh di tempat tukang botot aja lah ini udah. Udah ketinggalan 2-0 barulah orang ini serius. Tapi seru orang ini pun gak bisa juga bikin gol ya kan. Skor pun bertahan dengan keunggulan sementara tuan rumah dengan skor 2-0. Masuk di babak kedua, Nunes kembali dapat peluang. Tapi masih sama aja kayak kemarin. Masih bisa dihalau sama kipernya. Aku curiga waktu dia main di Liga Portugal dulu, kurasa lawannya gak pakai kiper makanya bisa dia jadi top skor ya kan. Berawal dari serangan balik, atlet binaraga yang main bola yaitu si Traore berhasil memberikan asis keren ke Ruben Dias dan membuat Alisson kayak apel penampilannya malam itu, lemah sekali dan gak berdaya. Wolves pun menghantam Liverpool dengan skor 3-0. Kalau ini Liverpool yang mau Wolverhampton kan diri lah namanya ya kan. Soalnya biasanya Wolverhampton yang berselema. Dengan hasil buruk ini, anak asuh Jurgen Klopp terancam gak main di level Eropa untuk musim depan. Lagian agak bingung juga aku nengok si Klopp ini. Udah sering kalinya dimainkannya si Nunes, tapi gak ada kapok-kapoknya, heran aku. Tapi menurutku Nol, yang gol ketiganya itu gak kuanggap lah Nol. Ya kalaupun gak dianggap, tetapnya kau terpongking 2-0 biawak. Next, kita ke pertandingan partai kecil di mana Terpongkenham menghadapi Manchester City. Yang buat terkejut dari match ini adalah Terpongkenham main gak pauk seperti biasanya. Baru 15 menit lagi berjalan, orang ini udah berhasil unggul dari peringkat 2 sementara Liga Inggris saat ini. Si Harry Kane lah yang mencetak gol untuk keunggulan Terpongkenham. Setelah unggul, Terpongkenham makin bagus mainnya. Sampai taktik Guardiola pun udah macam taktik Lampard, gak ada gunanya sama sekali. Setiap peluang yang didapat sama City bisa diantisipasi dengan baik oleh lini belakang orang ini. Skor pun bertahan di babak pertama dengan kemenangan Terpongkenham. Keren kali di babak pertama orang ini ya. Tapi nggak tahu lah kalau di babak keduanya cemana ya kan. Kalau kita tengok di babak pertama ini kayaknya ada yang hilang dari City. Apa Nol? Entah mana ya kan. Wah panas sekali ya. Sorry ya wak geng, sambil makan batu bara aku tadi makanya kepanasan mulutku. Masuk di babak kedua, Terpongkenham hampir aja bikin gol tapi sayang tendangan Harry Kane masih melebar. GG kali ya si Kane ini. Tapi saya nggak pernah bawa timnya juara.
Menit 87 Tottenham bermain 10 orang karena Romero dapat kartu merah. Udahlah baru menang 1-0, lawan City kena kartu merah pula itu. Untung aja City sekarang ada cincau-cincaunya, jadi aman ya kan? Tottenham berhasil mempertahankan keunggulan sampai pertandingan selesai. City pun kalah dan gak bawa apa-apa dari London. Tapi daripada kalian gak bawa apa-apa, singgahlah sebelum pulang ke oleh-oleh khas London, biar nanti pulang kalian gak marah bini kalian. Dengan terpongkengnya City dari Tottenham, mereka gagal memangkas jarak sama Arsenal. Kau tahu lah fans Arsenal nih, orang ini nggak jadi mepet Arsenal di peringkat 1. Jangankan fans Arsenal, fans City pun ketawa-ketawa juga. Ketawa karena stres bentar lagi City dibubarkan akibat kasus financial fair play-nya tapinya. Kalau betulan nanti dibubarkan City ini karena kasus ini, kurasa bukan Manchester City lagi namanya. Jadi Manchester Village yang ianya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Kalau Piala Dunia antar klub gak usah lah kita bahas. Gak ditonton pun udah taunya aku Flamengo berselemak karena ada 2 lord kita di situ. Nantilah kalau Madrid terpongking di final baru kita bacotin ya kan. Udah dulu ya wak geng, mau boker dulu aku. Sakit kali perutku karena kebanyakan ketawa ini kurasa. Dadah wak geng.